my anthem. Lord, when the world has fallen quiet, you stand Pada seperti yang baik, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang baik, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang baik ini. Tuhan, kami merasa beruntung memiliki Tuhan seperti Engkau. Tidak pernah terbatas kasih-Mu tanpa syarat, Tuhan. Kau tidak pernah menyerah atas hidup kami. Seringkali kami tidak menyenangkan hati-Mu, kami tidak setia. Kami berjalan dengan apa yang menurut kami baik, kami berjalan dengan kedagingan kami. Tapi Engkau sabar menanti kami meluruskan jalan-jalan kami kembali. Merindukan kami boleh segambar dan serupa dengan Engkau. Engkau tidak pernah tinggal diam ketika kami jatuh, Tuhan. Sekalipun parah sebagaimanapun, Engkau selalu ada di pihak kami. Engkau tidak pernah menghakimi, menuduh, melakukan apapun dalam hidup kami. Tapi karena kasih-Mu yang luar biasa, Engkau mengangkat kami. Mungkin dalam hidup kami seringkali tidak percaya kepada-Mu, ragu akan firman-Mu, Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah menyerah atas hidup kami. Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami, mengkondisikan kami untuk kami kembali percaya kepada-Mu. Terima kasih. Betapa dahsyatnya Engkau atas hidup kami. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau. Cukup kami punya Engkau, Tuhan. Karena kami tahu hanya pribadi-Mu yang sanggup menolong kami sampai garis finish, Tuhan. Hanya pribadi-Mu yang sanggup kami boleh bertahan dan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih untuk semua privilege, keistimewaan, hak-hak yang luar biasa. Karena Engkau mengangkat kami sebagai anak, Tuhan. Karena Engkau pastikan hidup kami tidak pernah kekurangan kelaparan. Karena Engkau Bapa yang selalu berdaulat dan bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tangan-Mu terlalu kuat untuk menopang kami, Tuhan. Itu yang menjadi jaminan kami tidak pernah takut dan gentar sendirian di dunia ini. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau menjadi gembala kami yang baik. Kami akan tersesat, Tuhan, kalau kami tidak punya Engkau sebagai gembala. Karena pandangan kami terbatas, langkah kami terbatas. Kami sangat membutuhkan Engkau yang menunjukkan jalan kami. Kami tidak tahu di mana pandang rumput, di mana air yang tenang, Tuhan. Tapi kami bersyukur kami punya gembala dan menuntun kami ke padang rumput yang hijau. Ketika kami capek, lelah, jenuh, pada titik nadir kami bersyukur kami punya seorang gembala yang dengan sabar menuntun kami ke padang rumput yang hijau. Kami diberi kelegaan, penghiburan, kekuatan. Kami diberikan air yang tenang, Tuhan. Kami mengucap syukur. Betapa berharganya hidup kami di hadapan Engkau. Tidak ada satupun pikiran yang buruk di dalam pikiran-Mu atas hidup kami. Apa yang Kau pikirkan selalu indah dan baik. Kadang-kadang kami sendiri berpikir buruk dan tidak baik dalam hidup kami. Tapi Engkau, Tuhan, tidak pernah sedikit pun berpikir sesuatu yang buruk. Semuanya indah dan baik atas hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Itu yang membuat tidak ada alasan untuk kami tidak mencintai Engkau. Kami sangat mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau dengar suara-Mu. Kami ingin dengar pesan-Mu. Berikan hati kami tanah yang subur. Buat Roh Kudus menolong kami untuk kami mengalami pewahyuan. Bertemu dengan firman yang penuh dengan kuasa. Bersekutu dengan firman yang mengubahkan dan memerdekakan kami. Kami berdoa Tuhan, semakin hari kami semakin kuat berjalan di Sion. Sekalipun semakin gelap sulit dunia ini, tapi kami semakin kuat. Kami semakin terang, semakin berbeda.
Karena itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan supaya apa yang dia dapatkan dari Tuhan disampaikan kepada jemaat. Kami berdoa sertai firman-Mu dengan tanda-tanda dan mujizat, yang sakit disembuhkan. Kami tahu hari ini ada banyak saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Valen. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi. Oke, malase kramala sona malaso krem malase. Tidak ada sakit penyakit yang mampu menghancurkan hidup kami. Sudah diselesaikan di kayu salib. Oke, malaso krum malase krem. Ada beberapa saudara kami yang mengalami sakit hari ini. Kami berdoa Moses Tuhan jamah dia. Lo sokro malase kramala so krem malase. Bahkan Ibu Mila yang akan operasi bulan Januari, Santi yang mengalami glukoma, semuanya Engkau jamah dalam nama Yesus. Ini waktunya Engkau menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Dan Kau yakin Tuhan, percaya iman kami bahwa di dalam bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk Lince boleh sembuh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih kami tidak tahu. Tapi kami percaya bahwa kesehatan ilahi menjadi warisan buat kami. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Shalom. Silakan saudaraku duduk. Baik, saudaraku minggu kemarin kita belajar tentang aliran kehidupan ya. Saya melihat di YouTube luar biasa lawatan Tuhan bagaimana saudara mengalami pengurapan, betul? Ya, karena YouTube-nya terbatas rekamannya, jadi saya nggak tahu ya setelahnya didoakan ya. Tapi saya merasakan waktu saya lihat YouTube-nya itu, saya dengar YouTube-nya, saya merasa lawatan Tuhan ya. Saya bersyukur Tuhan melawat saudara jemaat Tuhan. Baik saudara, saya selalu diingatkan Tuhan saudara bahwa sekali lagi ini akhir zaman, ini hari-hari yang kita tidak bisa main-main, betul? Ada banyak hal-hal yang kadang-kadang di luar ekspektasi kita terjadi ya. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi 2004 segala macam. Tapi Tuhan ingatkan selalu bahwa kita harus benar-benar membangun hidup kita dengan benar, betul? Karena kekuatan kita tidak ada yang lain kecuali terhubung dengan surga. Segala sesuatu yang natural, data, fakta, betul? Persoalan, masalah hidup kita hanya bisa diselesaikan dengan hal yang supranatural, betul? Hal yang natural yang kita lihat, yang kita rasa, data, fakta, saudara, natural semuanya. Tapi kita hanya bisa selesaikan dengan hal-hal yang supranatural, dan supranatural hanya milik kerajaan Allah, betul enggak? Jadi satu-satunya cara bagaimana setiap hari kita bisa terhubung dengan hal-hal supranatural. Ya, bagaimana kita bisa terhubung dengan surga. Saudara, saya hanya ingin menambahkan tentang kemarin ya, mungkin Bang Leo sudah lengkap membagikan, tapi Tuhan dorong sebelum saya bawa firman dengan topik hari ini, Tuhan ingin saya bagikan ada beberapa poin yang menambahkan saudara supaya kehidupan hidup saudara hari demi hari tidak menjadi agamawi, tidak menjadi rutin, tetapi hidup saudara mengalirkan aliran kehidupan, saudara mendapatkan aliran kehidupan, amin, sehingga saudara mengalami dinamika ilahi setiap hari, mengalami realita hadirat Tuhan, mengalami hal-hal yang supranatural ya. Jadi saya ingin bagikan, nambahkan. Boleh? Oke. Baik, kita buka dulu ya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Yohanes 7 ayat 37 38. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya
akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudaraku, saya rindu bagikan yang praktis saja. Bagaimana caranya saya untuk setiap hari saya mengalami aliran kehidupan. Karena itu sesuatu yang maha penting dalam hidup saya. Betul nggak? Saudara, betul nggak saudara? Karena hanya aliran-aliran kehidupan yang saudara bisa menjadi kuat. Saudara mengalami hal-hal supranatural. Karena saudara mengalami aliran dari Tuhan. Ya. Nah, saudara, kita lihat di ayat sebelumnya, dikatakan ayat 37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi saudaraku, supaya kita mengalami aliran-aliran kehidupan, saudara harus mengalami kehausan, betul nggak? Nah ini yang seringkali orang nggak tahu saudara. Ya, gimana sih caranya mendapatkan aliran? Gimana saya supaya setiap hari saya nggak agamawi, nggak rutin? Gimana saya bisa terus on fire, menyala-nyala saudara? Itu dimulai dengan barang siapa haus. Ya, barang siapa haus datang kepadaku dan minum. Kalau engkau minum, kau akan mengalami aliran kehidupan. Ayat 38, betul? Ya, nah saudara, saya singkat saja. Apa yang dimaksud dengan haus dan lapar? Haus lapar itu ada 2 poin. Yang pertama adalah hati yang mencintai Tuhan habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Jadi kalau saya cek, apakah saya haus dengan Tuhan enggak ya hari ini? Ya, kalau saya tes, hidup saya ini haus enggak hari ini? Karena kalau saya enggak haus, saya pastikan saya enggak akan mengalami aliran kehidupan. Betul enggak saudara? Ngerti nggak saudara ya? Saya rindu gini loh, saudara bisa dengerin khotbah yang wah luar biasa, tapi saudara nggak mulai dari mana ya, betul nggak? Saya mau ajarkan saudara yang praktis supaya saudara mengerti. Ya, jadi saudara kita nggak akan pernah mengalami aliran kehidupan kalau kita nggak haus. Bicara haus lapar itu bicara hati yang mencintai Tuhan, saudara. Ya, hati yang mencintai Tuhan, perjanjian lama katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Bahasa gaulnya saudaraku, kau harus cinta Tuhan habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Betul nggak? Total 100%. Nah, saudara, yang harus kita jaga bahwa hati yang cinta Tuhan ini terus menerus total 100% setiap hari, betul nggak? Kenapa? Karena kita tidak bisa jamin hidup kita, cinta kita kepada Tuhan itu bisa terus konsisten, bisa stabil. Kadang-kadang up down, betul nggak? Kadang-kadang merosot, betul nggak saudara? Oleh masalah, oleh konflik batin, oleh persoalan-persoalan dunia, oleh keadaan dunia ini, cinta kita kepada Tuhan seringkali kadang-kadang merosot, betul nggak? Nah, ini yang harus kita waspadai, saudara. Orang cinta suami istri aja bisa merosot, makanya cinta suami istri harus dijaga. Makanya ada trik-trik buat tiap pagi bangun pagi, I love you, gitu kan? I love you dad, I love you ma'am. Semuanya untuk menjaga cinta suami istri, betul nggak? Karena nggak bisa jamin saudara bisa mencintai suamimu, bisa mencintai istri konstan, betul nggak saudara? Kadang-kadang up, kadang-kadang down, tergantung apa? Tergantung konflik, masalah, segala macam, betul nggak? Apalagi cinta kita kepada Tuhan. Betul nggak saudara? Jadi saudaraku, di akhir zaman ini poin yang penting, jaga cintamu kepada Tuhan. Amin. Kalau kau tidak jaga, saya nggak yakin kau dapat aliran kehidupan. Otomatis hidupmu akan agamawi dan rutin. Bagaimana caranya? Ya nggak ada yang lain. Betul nggak saudara? Kecuali melekat kepada Tuhan. Ya. Kecuali datang kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, saudara. Jadi yang pertama apa? Jaga cinta kita kepada Tuhan. Saudara, Tuhan di jemaat apa ya? Laodikia ya, kalau nggak salah. Efesus ya. Kok bisa ini, kok bisa ini, kok bisa ini. Kan nggak tertarik, saudara. Nggak tertarik.
Aku bisa nginjilin 100 orang, 1000 orang dan segala macam. Tapi Tuhan tertarik hati yang mencintai dia. Saya pernah bagikan kan, suatu saat saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya merasa sudah menjadi orang hebat, saudara. Saya sudah lakukan banyak hal buatmu. Saya persembahkan semua. Saya sudah merintis Lembang, kau lihat hati yang berkobar mereka. Saya sudah injili orang dan segala macam. Tuhan bilang apa? Kamu salah anakku. Memang kamu yang melakukan semuanya itu. Kamu bisa merintis, kamu bisa beritakan Injil, semuanya karena Rohku. Jadi sebetulnya kamu tidak sedang mempersembahkan apa-apa yang datang dari hidupmu. Terus saya bilang, oh Tuhan, betul ya, semuanya karena Kau. Persembahan yang sejati yang datang dari hidupmu adalah hati yang mencintai aku. Betul? Betul enggak saudara? Karena ada hati yang mencintai Tuhan. Barulah aliran kehidupan itu membuat saya memberitakan Injil. Membuat saya, betul. Membuat saya semangat. Membuat saya tidak kendor. Rajin. Membuat saya tekun. Membuat saya mau pergi bayar harga. Jadi Tuhan bilang, kalau kau ingin menyenangkan hati, jaga hati yang mencintai Tuhan. Hari demi hari. Itulah bagian kita saudara. Supaya kita mengalami aliran kehidupan. Betul? Saudara, aliran kehidupan itu bukan hanya diimpartasi. Ya, saya tidak merendahkan Bang Leo mengurapi. Tapi setelah kau diimpartasi, jaga hati yang cinta akan Tuhan. Jangan sampai saudaraku dirusak hanya gara-gara konflik. Betul nggak? Hanya gara-gara masalah, hanya gara-gara apapun di dunia ini. Karena hati yang mencintai Tuhan itu adalah sesuatu yang maha penting yang harus kita jaga. Karena ketika kita mengalami itu, beres hidup kita. Aliran kehidupan. Kemanapun aliran kehidupan akan menyembuhkan banyak orang. Kau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak pernah mengalami musim kering. Kenapa? Kau mengalami aliran kehidupan. Dari mana? Cinta sama Tuhan. Amin. Maka itu saya mau nasihati, mau sampaikan, mau kasih tahu sama saudara. Jaga itu saudara, amin. Ya, jaga itu. Yang pertama. Yang kedua saudara, apa yang dimaksud dengan lapar haus? Memiliki kerinduan yang mendalam. Kerinduan yang apa saudara? Mendalam. Kerinduan yang tidak hanya kerinduan biasa. Tapi memiliki kerinduan yang mendalam, begitu dalam. Untuk mengalami firman Tuhan. Untuk mendapatkan firman. Tadi dari awal sampai kita bagi dengar berkat dan segala macam, kita setuju bahwa kita tidak bisa hidup tanpa firman. Karena orang benar hidup oleh karena firman, betul? Tapi apakah kerinduanmu sudah mulai memudar? Tapi kalau kerinduanmu semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, Tuhan aku mau firman-Mu. Aku hanya hidup oleh karena firman. Gak mau aku mengandalkan apapun. Aku tidak mau bergantung sama apapun dan siapapun. Aku bergantung kepada firman. Karena itulah habitatku. Ikan tidak bisa hidup tanpa air. Firman Tuhan katakan orang benar hidup oleh firman. Jadi kalau aku orang benar gak bisa hidup tanpa firman. Betul gak saudara? Dan kau harus punya kerinduan yang begitu dalam. Kalau kerinduanmu mulai berkurang, kau sedang tidak haus. Orang yang tidak haus lapar, terindikasi mulai sakit saudara. Kalau saudara tidak enak badan, saudara merasa aku gak enak makan. Aku gak haus, badanku lemah. Tanda kau haus lapar, itu tanda kau sehat rohani. Betul? Orang mati gak bisa haus lapar. Saudara. Dua hal ini saudara saya mau sampaikan.
Mungkin ini pelajaran ya, materi khotbah yang kemarin. Tapi saya mau tambahkan karena Tuhan bicara kuat. Kalau kau terus jaga ini terus, hal-hal yang supranatural akan terjadi. Saudara, saya nggak bisa tolong saudara di masa-masa sulit. Saya punya keterbatasan, uang saya terbatas, tenaga saya terbatas, betul nggak saudara? Tapi kalau saudara terhubung dengan surga, saudara akan menceritakan kepada banyak orang. Dan firman Tuhan akan terjadi. Saya lupa alamatnya. Tapi dia katakan pada hari-hari terakhir, aku akan melakukan di depan bangsa-bangsa perbuatan yang tidak pernah ada. Yaitu perbuatan yang sangat-sangat dahsyat bagimu. Itulah kita. Amin. Gak masuk di akal, gak bisa dinalar saudara. Itu harus terjadi, tapi kau harus jaga dua hal itu. Amin saudara. Kau akan mengalami perbuatan dahsyat Tuhan. Ya, dia akan tampil menjadi pahlawan dalam hidupmu. Membela engkau habis-habisan. Mengerti semua persoalanmu. Dan dia akan berdiri di depan aku. Amin. Kau nikmati saja. Aku akan berikan kepadamu, tapi aku yang membela hidupmu. Nikmati saja perbuatan dahsyatku, ceritakan perbuatanku. Kita akan bisa mengalami itu kalau hati yang mengasihi, mencintai Tuhan. Maka itu jaga itu saudara. Kalau kau punya konflik, selesaikan cepat-cepat. Betul nggak? Suami istri konflik, jangan sampai hati cintakan Tuhanmu merosot. Amin. Saya percaya kalau orang cinta sama Tuhan, ya saudara, saya walaupun saya memutuskan untuk tidak menikah, saya juga pernah jatuh cinta. Betul nggak saudara? Ya, bahkan saya tukang pacaran dulu ya. Saya percaya kalau ada pacar saya, taruhlah pacar saya ngomong begini sama dia, kamu bisa nggak ya jemput saya subuh-subuh? Saya ada keperluan gini-gini. Saya percaya pacar saya nggak pernah bilang nggak bisa, pasti siap. Ya, kalau perlu saya tidur di sini. Mungkin kalau saya tanya, kenapa sih kamu nggak capek? Apa saja yang saya suruh kamu lakukan, kamu mau? Dia bilang, karena semakin kau butuhkan aku, semakin aku merasa dicintai. Betul nggak saudara? Betul? Saudara, Tuhan juga seperti itu, betul? Semakin kita bergantung sepenuhnya kepada dia, semakin kita andalkan dia, sedikit-sedikit ngomong sama dia, Tuhan tolong saya. Saudara, dia akan berkata, semakin kau butuhkan aku, semakin aku mengerti bahwa kau mencintai aku. Betul nggak saudara? Dan saya pikir pacar saya juga gak pernah berpikir, saya gak punya waktu untuk kamu. Kalau perlu, saya delete yang lain, saya prioritaskan kamu atas hidup. Kalau perlu rapat di kantor, ditunda demi. Betul gak saudara? Betul gak? Memang sepertinya konyol. Tapi kalau kita kepada orang yang kita cintai, kita gak pernah bilang, saya gak punya waktu. Maka itu saudara, sesibuk-sibuk saudara, jaga hati yang mencintai Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Karena saya rindu tahun-tahun ke depan saudara menjadi orang-orang yang menceritakan perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan. Ada janda di Sarfat, sekarang janda di Lembang. Waduh, betul nggak? Saudara, janda di Sarfat dia nggak punya apa-apa. Dia punya segempal, kalau dia makan anaknya mati. Tapi karena firman, dia nggak kenal Elie. Dia nggak tahu, dia nggak pernah di PA, dia bukan bapak rohaninya. Tapi karena haus, karena dia mendengar Allah Israel, Allah luar biasa. Dia langsung ambil firman, tindakan nyata. Dan dia mengalami kelimpahan yang luar biasa. Saya percaya kalau ada handphone, ada medsos, janda di Sarfat akan viral dan banyak orang yang datang kepada mereka untuk minta. Saudara. Karena kelaparan kan? Betul nggak saudara? Dan saya mengimajinasikan itu. Mungkin kita sulit. Tapi tiba waktunya ada Ishak. Ada janda di Sarfat. Amin. Di tempat ini. Gak tahu gimana caranya Tuhan. Yang penting aku mencintai Tuhan. Dan memiliki kerinduan yang dalam. Untuk
dapatkan firman. Amin. Dua hal itu aja. Saya yakin selanjutnya Tuhan yang bekerja. Amin. Kita akan mengalami aliran kehidupan. Karena Tuhan katakan barang siapa haus, harus ada kata-kata haus. Saudara, kadang orang haus. Aku sih sudah haus, Mbak. Sudah saat teduh, sudah. Tapi mungkin dia nggak minum beneran, tidak makan beneran. Betul nggak? Buktinya nggak kenyang, saudara. Dia masih nonton drakor 5 jam. Masih pergi ke mall misalnya ya, bukan berarti salah benar ya, nonton drakor mall bukan. Tapi ada banyak anak Tuhan, dia bilang saat teduh, dia bilang bersekutu dengan Tuhan. Tapi kita melihat tindakannya dikenyangkan oleh dunia, berarti dia tidak makan betul. Tidak minum betul, betul nggak? Kalau dia makan benar dan minum benar di dalam Tuhan, pasti kenyang. Roti yang kuberikan, air yang kuberikan membuat engkau kenyang. Dan engkau tidak akan haus lagi. Kalau pagi-pagi kita masih lapar, masih nyemil saudaraku ya. Masih saudara harus pastikan pagi-pagi kau dikenyangkan oleh dia. Amin. Kau akan alami aliran kehidupan. Baik, hari ini topiknya bukan itu saudara ya. Sekarang kita kembali ke topik ya, itu hanya tambahan untuk kemarin. Jadi hari ini kita belajar tentang hidup yang diubahkan. Sebenarnya ini firman kayaknya sih apalagi ada banyak saudara-saudara yang sudah menjadi anak rohani ya, udah masuk pemuridan, ini kebenaran-kebenaran yang sudah dibagikan lah sebenarnya. Tapi saya rindulah ada sesuatu yang baru boleh terjadi ya hari ini ya. Boleh dilakukan ya. Jadi saudara, pada waktu kita lahir baru, 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan apa? 2 Korintus 5 ayat 17 ayat hafalan? Barang siapa? Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, bukan barang siapa ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, saya mulai dari start di sini. Saya lahir baru, betul? Saya nggak punya masalah dengan masa lalu saya, betul? Jangan mau diintimidasi dengan masa lalumu. Kau mungkin dulu penjina, pemabuk, penjudi, stop. Ketika kau lahir baru, kau harus punya dasar keyakinan saya nggak punya urusan dengan masa lalu saya. Betul? Amin. Karena masih banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, waktu dia sudah jadi lahir baru dalam perjalanan rohaninya, dia masih diintimidasi oleh masa lalu karena dia mengalami hal-hal seperti masa lalu. Sekali lagi saya katakan, jangan mau. Amin. Dasar keyakinan kita adalah ketika kita lahir baru, kita menjadi ciptaan baru yang lama sudah berlalu, masa lalu kita sudah tidak ada urusan. Amin. Itu berarti kau benar-benar baru. Kalau pohon, saya bilang, itu yang tadinya kamu punya benih dosa, ya, di sini manusia lama benih dosa, kok tidak pernah bisa berbuat baik, yang keluar selalu dosa-dosa. Tuhan hancurkan ini di kayu salib, kok punya benih yang baru, yaitu benih ilahi. Gak ada urusannya lagi dengan benih dosa. Betul-betul baru dan kau bisa berbuah kebenaran. Ngerti ya? Itu yang harus kita yakini. Jadi saya nggak pernah mau percaya bahwa orang di dalam Yesus setelah lahir baru tidak bisa berubah. Mau dia penjahat, mau perampok, sebesar apapun dia penjina, dia pemabuk, saya percaya dia pasti bisa berubah. Benar nggak saudara? Itu yang harus kita yakini dulu. Ya, kenapa? Karena kita betul-betul baru. Roh di dalam kita baru, ya. Pak Leo kemarin bagikan di Yeskiel, diberikan roh yang baru, hati yang baru.
hati yang taat. Saudara, ya. Setelah kau lahir baru, saudara, kau punya perjalanan rohani. Spiritual journey, betul nggak? Kok nggak langsung mati kan? Ini kita jalan, ya, jalan, ya, berjalan. Nah, jalannya ini, saudara, itu bukan nggak ada tujuan. Jalannya itu tujuan. Jadi Tuhan itu punya sasaran dalam hidupmu. Pada waktu kau berjalan, memiliki perjalanan rohani ikut Tuhan, saudara, sasarannya itu apa? Sasarannya adalah kau segambar dan serupa dengan Kristus. Ngerti enggak? Nah, saudara, karena Tuhan yang menyuruh engkau untuk sampai ke sini, bisa enggak kita sampai ke sana? Bisa enggak? Banyak anak Tuhan gak yakin. Saya bisa gak ya segambar serupa dengan Kristus? Saya katakan karena engkau, gini loh, Tuhan itu gak menyuruh kita ke sini tanpa dia memfasilitasi. Tanpa dia memberikan sesuatu yang kita bisa ke sana gitu. Itu namanya Tuhannya yang lain. Kalau Tuhan kita gak seperti itu, saudara. Kalau kita disuruh ke sana, dia perlengkapi kita supaya kita bisa ke sana. Jadi saya yakin saya bisa segambar dan serupa dengan Kristus. Amin. Nah, kita berjalan, saudara, di dalam perjalanan rohani. Apa itu yang dimaksud segambar dan serupa? Ini banyak orang juga gak ngerti. Apa yang dimaksud segambar dan serupa dengan Kristus? Yang pertama, ya, kita menjadi sama karakternya dengan Kristus. Ngerti? Oh, kalau gitu saya lahir baru ini Tuhan punya sasaran ya. Sasarannya apa ya? Oh, saya berjalan rohani. Oh, sasarannya supaya saya segambar. Apa sih yang dimaksud segambar? Segambar itu sekarakter dengan Kristus, dengan Tuhan. Ya. Apa itu sekarakter? Baca Galatia, buah roh. Betul? Kita sudah ibadah, sudah banyak dibahas ya. Jadi itu tujuannya, sasarannya. Tuhan ingin mengubahkan, ya, dalam perjalanan rohani kita ini Tuhan mentransform, mengubahkan. Kenapa? Karena roh kita baru, tetapi pikiran, jiwa kita, tubuh kita belum baru. Betul nggak? Itu mengalami proses pembaruan. Makanya ketika kita sudah lahir baru, ada satu kata kunci, transformasi. Kita diubahkan hari demi hari. Amin. Ya. Untuk menjadi segambar. Apa itu segambar? Yang pertama, sekarakter dengan Kristus. Makanya Tuhan gak tertarik dengan berkat segala. Tuhan pasti berkati kita. Tuhan pasti masa depan kita dijamin. Tuhan pasti kasih rumah. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan hatimu yang segambar dengan Kristus. Ngerti? Amin. Ya. Maka itu dia buatlah. Di Roma 8, segala aku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk kita bisa belajar, oh saya harus sabar ya, saya harus ini ya, saya harus ini. Oke? Yang kedua, apa arti segambar? Menjadi sama seperti Kristus. Ada banyak kita bilang, saya melakukan perjalanan rohani untuk menjadi segambar, saya nggak tahu. Tuhan bilang, nggak usah pusing anakku. Ada satu teladan, yaitu Kristus. Ikuti saja pola dia. Waktu dia di dunia, kamu ikuti dia. Ngerti nggak? Ada banyak agama, dia pengen suci tapi nggak tahu gimana caranya. Nggak ada pola, betul nggak? Tuhan kita tuh dahsyat loh, saudara. Saya semakin yakin saya bisa segambar serupa dengan Kristus. Ya, yang pertama karakter. Gimana caranya? Lihat Yesus di dunia. Dia gimana caranya menghandle masalah? Gimana cara menaklukkan badai? Gimana caranya intim dengan Tuhan? Betul nggak, saudara? Segambar dengan Allah itu bicara bahwa hidup saya sama seperti Kristus. Nggak usah pusing gimana caranya. Ikuti saja jejaknya. Betul? Amin. Jadi kita ada teladan, ada fokus, ada standar, yaitu Kristus.
Ya, jadi kita ikutin, oh gini, oh gini, oh gini. Itu namanya segambar. Yang ketiga, apa arti segambar? Kita dibuat menjadi penyembah. Saudara, kenapa sih Tuhan ciptakan manusia? Harus tahu ini. Karena manusia. Karena apa? Tuhan ciptakan manusia. Karena Lucifer. Lucifer itu, saya sudah S2 sekarang ya, jadi belajar tentang, jadi Lucifer itu namanya bukan Lucifer sebenarnya, tapi malaikat Hell. L itu malaikat Allah, L itu Allah, saudara. Jadi Hell itu menyembah. Jadi ada 3 malaikat, Gabriel, satu lagi apa? Michael, ya. Satu lagi Hell, L, ya betul ya, penyembah. Ya. Jadi ceritanya Hell L ini sebelum dunia diciptakan, bumi diciptakan ya, manusia diciptakan, Hell L ini memuji menyembah dia, Tuhan, saudara. Tapi kemudian dia sombong kan, kenapa Tuhan terus yang disembah, kenapa kok nggak saya disembah gitu ya. Akhirnya dibuang lah, jadilah Lucifer dia ya. Nah Tuhan menciptakan manusia untuk menggantikan Hell L, ngerti nggak? Jadi dia ingin di dalam perjalanan rohani kita menjadi penyembah. Hanya dia, tidak ada berhala yang lain, betul nggak? Dialah yang satu-satunya yang kita sembah. Nah, saudara, jadi itu sasarannya ya, tujuannya. Jadi Tuhan punya agenda dalam hidup saya, saudara yang sudah lahir baru, tiap hari dia akan mengubahkan saudara. Betul? Mentransformasi saudara, sadar atau enggak sadar ya. Saudara percayalah bahwa Tuhan itu punya sasaran itu. Jadi dia akan bekerja lewat Roh Kudusnya, lewat firman, lewat pekerjaan roh dan firman untuk mengubah. Ya, bahkan dia berikan Roh Kudusnya kepada kita. Luar biasa. Istilah gini, saudara disuruh ke sana, Tuhan itu udah kasih kendaraan yang hebat gitu. Kalau Pentium itu udah dibikin sedemikian rupa supaya saudara bisa ke sana. Ih, dahsyat loh. Benar enggak? Saudara sadar enggak, saudara? Jadi saudara tuh bisa suci, bisa kudus. Saudara kalau Tuhan bilang bahwa the son of God, makhluk semua menanti-nantikan kok. Jangan pikir, aduh saya masih suka bohong. Saudara punya keyakinan, betul enggak? Amin. Bahwa kita bisa. Karena itulah sasaran Tuhan. Semua orang akan melihat Kristus dalam hidup kita. Karena hidup kita ditransform. Hidup kita diubahkan. Bahkan kita lihat 2 Petrus 1 ayat 3-4. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Terus dengan jalan itu Ia kepada kita janji-janji yang berharga dan yang besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Saudara, saya itu sampai berpikir, Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau suruh saya seperti itu, tapi Engkau lengkapi semua, Kau berikan Roh Kudus, Kau berikan janji-janji untuk saya bisa hidup soleh, betul nggak saudara? Kau berikan apa tadi sebelumnya? Janji-janji yang berharga sangat besar. Engkau menganugerahkan segala sesuatu untuk hidup soleh. Saudara masih ragu, saudara nggak bisa berubah. Saya setiap pagi saya bilang saya pasti berubah. Saya sedang menjalani spiritual journey di mana Tuhan sedang mentransformasi. Kenapa saya bisa? Karena ada Roh Kudus, ada janji-janji Allah, ada segala sesuatu yang membuat saya hidup soleh sehingga saya luput hawa nafsu. Betul nggak saudara? Ya, dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang soleh oleh apa saudara? Oleh pengenalan kita akan Dia. Maka itu saudaraku,
Saya belajar untuk memakai sudut pandang Tuhan ketika saya melihat orang yang saya layani. Mau dia sekarang dalam keadaan jauh dari Tuhan, saya dalam keadaan dia jatuh dalam dosa. Selalu saya mengambil sudut pandang ilahi bahwa dia pasti bisa berubah. Amin. Saya nggak pernah memandang dia bahwa habis ini, nggak bisa dia berubah. Aduh ini. Saya nggak pernah, karena saya tahu Tuhan menganugerahkan segala sesuatu. Amin. Kan ini proyeknya Tuhan, bukan proyek kita. Betul? Ini proyek Tuhan. Ya. Pengenalan akan Tuhan menjadi penting, karena dengan mengenal Tuhan kita semakin berubah. Betul nggak? Aduh Tuhan, kau setia, kita berubah. Betul nggak? Kita mengenal dia. Semakin kita mengenal dia, semakin kita serupa. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita serupa. Jadi pengenalan akan Tuhan, pekerjaan roh dan firman yang membuat kita mengenal Tuhan, membuat kita mengalami proses transformasi, perubahan. Perubahan selalu dimulai dengan pengenalan akan Tuhan. Betul? Betul nggak? Saudara, mungkin saya nggak pernah kenal dengan Pak Medi. Saya dengar dari luar, Pak Medi itu jahat loh Mbak. Dia suka KDRT. Belum pernah ya dia marah ya. Dengar dia, kalau marah. Saudara, saya hanya tahu apa kata orang, betul nggak? Tapi ketika saya membangun hubungan dengan dia, saya mengenal dia. Saudara, berubah cara berpikir saya, betul nggak? Oh, enggak. Dia tidak KDRT. Dia baik. Dia sungguh-sungguh. Kok mungkin di luar sana katakan, Tuhanmu itu jahat. Tuhan itu nggak pernah jawab doa. Betul nggak saudara? Tuhanmu begini, begono. Tapi kalau kau kenal dia, cara pandangmu akan berubah. Betul? Semakin kita kenal Tuhan, kita merenungkan pekerjaan roh dan firman, kita bebaskan bekerja, maka ada transformasi, ada perubahan hidup. Betul? Betul nggak saudara? Nah Tuhan bilang, anakku, aku akan berikan kau segala sesuatu untuk kau bisa mengenal aku. Kan begitu kan? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang soleh oleh pengenalan kita akan dia. Saya mau pastikan, karena saudara kadang-kadang kita diintimidasi, kita tidak pernah bisa berubah. Apa yang diubahkan dalam hidup kita? Yang pertama, pola pikir. Betul? Ya, kenapa? Karena di pola pikir ini masih ada kebiasaan dosa. Ya, kebiasaan dosa itu dulu saya kalau stres saya ngerokok, itu kebiasaan dosa. Dulu saya kalau stres belanja. Ya, teman saya itu, saya dulu heran ya, saya dulu tuh kuliah sambil kerja pegawai negeri, sekamar, satu kos sama temen, ya dia udah lulus, dia udah kerja di perusahaan. Saben bulan ngutang ke saya, kan kebalik saya. Aneh kan? Saya pas-pasan sekamar sama dia. Tapi saben bulan, dia yang banyak duit, dia udah lulus, sarjana muda, kerja di perusahaan, tekstil, gajinya banyak. Saudara, tapi saben akhir bulan beli nasi goreng, Yus aku pinjam dulu ya, gak punya uang. Gak, kebalik. Saya gak punya uang, saya kuliah sambil kerja saudara. Pas-pasan. Ternyata saudaraku kalau dia stres, dia pergi, dulu mah gak ada mall ya. Dia pergi ke Kosambi ya, biasanya di pasar Kosambi. Dia segala macam dibeli, pulang-pulang ada ember, ada ini apa, pengki. Aduh ngapain ini dibeli. Saudara, karena dia ada banyak orang memuaskan, melampiaskan stresnya dengan banyak cara. Ada yang makan, ada yang ini, betul gak saudara? Tapi itu menunjukkan kekosongan hati begitu ya. Nah saudara, pola pikirnya. Nah kita udah lahir baru, kita juga sudah baru sih, cuman ini pola pikirnya masih ada kebiasaan lama. Yang kalau stres, iblis mulai pakai itu.
Kamu dulu kan kalau stres begini, kalau stres begini begitu ya. Dia tidak datang ke firman dan segala macam. Yang paling contoh yang paling sederhana adalah ketika Tuhan bertemu dengan Sakeus. Itu aja. Saudara tahu Sakeus orang pendek ya. Dia ketemulah Tuhan saudara. Berjumpa dengan Tuhan. Apa yang diubahkan? Yang pertama, pola pikirnya. Dia yang berpikir segala sesuatu adalah uang. Sampai dia menghalalkan segala cara, yang penting gua kaya gitu ya. Tapi begitu ketemu Tuhan, diubahkan pola pikirnya, betul? Uang itu jadi enggak masalah. Dia mau ganti itu yang habis dirampok berapa kali lipatnya. Istilahnya gua rugi enggak apa-apa lah. Saudara, ada perubahan pola pikir, perubahan paradigma. Inilah yang mau diubahkan Tuhan. Begitu kita merubah pola pikir, kita berubah, dasar keyakinannya berubah. Sakeus bilang, aku hanya perlu Tuhan Yesus. Uang tidak berarti lagi buat saya. Tapi aku ketemu dengan Tuhan Yesus, aku diselamatkan, itu yang penting. Dasar keyakinannya diubahkan. Saudara, itu pola pikir diubahkan, dasar keyakinannya. Ya, sikap hatinya. Dulu melihat orang-orang manusia ingin ngerampok. Sekarang timbul belas kasihan, betul? Kemudian perkataannya diubahkan, perbuatannya diubahkan. Dan Tuhan akan terus mentransform hidup kita seperti itu. Dan sekali lagi saudaraku, dia tidak akan pernah menyerah. Kenapa? Karena ini proyeknya dia. Kita lihat Roma 8. Ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua kita sama-sama, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak. Saudara berhenti di ayat ini. Dikatakan sebab semua orang yang di itu kalimat aktif atau pasif saudara. Berarti ini yang melakukan siapa? Tuhan, betul nggak? Sebab semua orang yang dipilih Tuhan dari semula, mereka juga ditentukan Tuhan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, ayat 30. Dan mereka yang ditentukan, mereka itu juga dipanggilnya, mereka itu yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan, mereka yang dibenarkan, mereka itu juga Jadi ini proyeknya siapa saudara? Tuhan. Amin. Jadi kau yakin kau bisa berubah? Amin. Kau yakin bahwa banyak orang akan melihat Kristus dalam hidupmu? Imajinasikan itu. Karena bukan kuat gagah kita, saudara, betul nggak? Tapi proyeknya siapa yang ditentukan sebagai segambar, dia juga dipanggil, dia juga dibenarkan, dia juga dimuliakan. Maka itu saya tidak pernah punya dasar keyakinan orang yang lahir baru tidak bisa berubah. Mau dia sekeras apapun. Amin. Saudara, ayat ini harus menjadi ayat ayat favorit ya buat kita. Bahwa kita bisa segambar dengan dia. Nah, kenapa sih seringkali terjadi orang-orang yang lahir baru tidak mengalami kelahiran baru? Kemarin ada debat yang luar biasa ketika saya kuliah. Kemarin saya kuliahnya judulnya isu-isu teologi terkini. Jadi banyak sekali isu-isu ya teologi tentang lost generation, bagaimana anak muda sekarang tidak butuh Tuhan, tentang fathering, tentang pembapaan. Banyak gereja-gereja nggak mengalami pembapaan, akhirnya murtad dan segala macam, saudara. Dan si dosen saya bilang begini, dia nggak ngomong lahir baru, tapi dia bilang
Apalah, ada satu masalah, kemudian dia bilang gini, saya bisa tahu orang itu lahir baru dari mana. Kadang orang sangat menyederhanakan lahir baru, kata dosen saya. Ya, tapi nggak ada buktinya, nggak ada perubahan. Karena kalau orang lahir baru pasti berubah, betul nggak saudara? Kan ada roh yang baru, betul nggak saudara? Kenapa Mahatma Gandhi, saudara, sangat tertarik kepada Yesus? Dia sangat kagum dengan Yesus dan tidak percaya. Karena dia lihat orang-orang pengikut Yesus tidak sama dengan ajaran Yesus, betul nggak? Jadi dia bilang, udahlah, gak usah ngomong tentang lahir baru. Kamu jangan berpikir ya orang Protestan, kata dia, kata dosen saya. Orang Protestan yang kau bilang GKI, GP tidak lahir baru. Saya ketemu orang Protestan, saya ketemu orang kan 30 tahun saya jadi pendeta. Saya pergi ke luar negeri, Amerika segala macam. Tapi saya melihat orang karismatik, dia gampang sekali lahir baru. Saya sudah lihat pemabuk, penjudi tidak berubah. Betul? Ngerti gak? Jadi tolong, lahir baru seperti apa yang kau ukur? Betul? Karena secara firman, lahir baru itu bicara transformasi, betul gak? Amin saudara. Langsung kita diem semua saudara. Karena semua karismatik kan. Gak bisa Pak, harus lahir baru dulu. Dia langsung ngomong gitu. Menurut kamu lahir baru yang gimana? Kamu tahu orang itu lahir baru? Hanya Tuhan dan dia yang tahu. Aku tahu dia lahir baru karena bukti dia berubah, betul? Ya gak? Jadi ya, awas ya kalian ya. Jangan punya doktrin-doktrin yang aneh-aneh katanya. Kau jangan menghakimi orang Protestan, orang ini gak lahir baru. Saya pernah kenal orang Protestan lebih suci daripada orang karismatik katanya. Sorry ya, ini direkam gak apa-apa. Saudara, karena bicara lahir baru, bicara transformasi. Amin. Amin saudara. Ya, apa yang diubahkan? Pola pikir, dasar keyakinan, sikap hati. Ya. Nah, kenapa seringkali orang tidak mengalami kuasa kelahiran baru? Ada dua yang menghalangi. Yang pertama, karena manusia punya kehendak bebas. Ada waktu di sini Tuhan sudah kasih perangkat segala macam untuk berubah. Tapi saya punya kehendak bebas. Gua nggak mau. Siapa yang bisa maksa? Tuhan tidak menciptakan saudara robot, betul? Saya nggak mau. Saya mau hidup di sini. Makanya mereka tidak mengalami kuasa kelahiran baru. Kehendak bebas kita harus ditaklukkan di dalam Yesus. Ego kita tidak boleh menjadi Tuhan lagi. Tapi harus Yesus yang menjadi Raja di dalam hati kita. Amin. Penghalang pertama, kehendak bebas kita seringkali tidak diselaraskan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Betul? Gak pernah. Gak pernah dia memaksa. Dia tidak pernah memaksa saudara mencintai dia. Gak pernah. Ya. Kenapa? Kita lihat Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24. Aduh, udah 11:30 ya, gak apa-apa ya, sebentar lagi ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Terus, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ayat yang 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi, dia sudah punya manusia baru, tapi pasti pakai kehendak bebasnya, pakai manusia yang lama. Itulah yang membuat dia tidak pernah bisa berubah. Jadi yang pertama adalah kehendak bebas. Maka itu biarlah kita menyangkal diri, pikul salib dan ikut dia setiap hari. Kehendak bebas kita taklukkan kepada firman, sehingga kita berkata tidak pada keinginan daging, tapi ya kepada keinginan Tuhan. Itu yang pertama, mengosongkan diri. Itu ada banyak firman kita udah dengar ya. Supaya kita bisa taat dan kita mau membayar harganya untuk
taat. Saudara, untuk taat itu harus bayar harga, betul nggak? Saudara saat teduh harus bangun pagi, enak tidur, tapi semua ketaatan ada harganya. Ikut Tuhan, terima Yesus nggak ada harga, tapi taat harus ada harga. Kemudian yang kedua adalah kita mau pola pikir kita dibaharui, dikatakan ya. Jadi masalahnya di kehendak bebas sama pola pikir. Karena di pola pikir kita masih ada kebiasaan-kebiasaan dosa. Tuhan ingin memastikan tidak lagi ego kita yang memerintah hidup kita. Tetapi Yesus yang menjadi raja dalam hidup kita. Terakhirnya saudaraku, melalui hidup kita dalam journey ini, ya, kitalah yang memutuskan. Apakah saya terus? Kadang-kadang kita melenceng ke kiri. Saya percaya Roh Kudus akan balikkan lagi. Betul nggak? Terus kita jalan. Tapi harus dalam diri kita ada dua. Tuhan, aku mau kehendak bebas saya taklukkan. Dan pola pikir saya selaraskan dengan firman. Dan saya percaya ketika journey ini kita alami, saudara akan melihat hidup saudara berubah. Proses demi proses. Percayalah saudaraku, makanya ada lagu bahwa dia ada di cerita proses. Karena dia sangat berkepentingan saudara. Misalnya gini, saya punya perusahaan nih. Perusahaan itu kan harus untung, iya kan? Nah kalau saya jadi manajer saudara, saya harus pastikan semua proses berjalan dengan baik, betul nggak? Kalau enggak saya rugi, betul nggak? Tuhan mau pastikan setiap proses hidupmu berjalan sesuai dengan rencana supaya dia tidak rugi. Bapak pengusahanya, betul nggak? Ketika kau di sana ada banyak orang memuliakan nama dia. Amin. Maka itu percayalah saudara, kalau engkau sedang diproses, satu saja kok. Tuhan ingin menjadikan engkau serupa dan segambar dengan dia. Amin. Dia tidak pernah menyerah saudara. Karena dia memulai sesuatu yang baru. Amin. Jadi kalau kau lihat sekarang ini ada anakmu saudara. Aduh bandel banget dia. Pusing banget deh saya. Imajinasi. Kalau dia lahir baru. Tuhan saya yakin dia pasti berubah. Pakai sudut pandang Tuhan. Mungkin dia sekarang dengan lagi gagal. Jangan merasa, memang ini bedagong, beban. Tidak pernah bisa berubah. Ya saudara kan bilang, ya itu anaknya siapa gitu ya. Jangan saudara, sudut pandangmu harus begitu. Karena kita tahu pengorbanan dia tidak pernah sia-sia. Pasti berubah, amin. Lihat Pak Lengga, luar biasa. Saya kenal dia dari awal, saudara, betul? Ya Pak? Dia pasti berubah. Saudara, saya kenal saudara satu-satu. Ya, ketawa. Kenal. Itu yang membuat di doa saya. Sudut pandang saya bilang, Tuhan mereka pasti berubah. Kau akan jadikan mereka segambar. Supaya di domain mereka ada. Orang boleh melihat Kristus. Amin. Maka itu saya tidak percaya. Saudara. Ketika orang tua dihisapkan di sini mau pembunuh sekalipun. Pelacur sekalipun. Saya percaya. Kecuali kalau mereka dengan kehendak bebasnya tidak mau berubah. Ya saya gak paksa lah ya. Tapi selama dia ikutin aturan Tuhan. Saya percaya. Saudara akan menjadi the son of God. Keluargamu akan angkat topi. Semua orang akan lihat kemuliaan Kristus ada padamu. Wih, luar biasa saudara. Ya, suatu saat kita akan melihat mereka akan kagum. Luar biasa itu orangnya. Kagum, inspiring banget, inspirasi banget. Saya gak bisa lihat. Dahsyat. Saudara, engkau akan dengar itu orang-orang sekeliling. Karena dia tahu dulu kamu bagaimana. Sekarang kamu bagaimana. Satu lagi ayat mungkin ya. Sebelum saya tutup 1 Korintus 1 ayat 26 sampai ayat 30. Sorry, agak lama.
Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Kita bukan orang yang bijak, betul nggak? Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi, berarti ada proses saudara ya. Ada transformasi yang bodoh bagi dunia. Mungkin sekarang kita dianggap bodoh bagi dunia. Firman ini akan berlaku. Tetapi yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang Tuhan. Saya bisa sederhana yang dulu gak ada orang bijak di gereja ini. Dulu gak ada orang terpandang di gereja ini. Gak ada orang sekarang banyak orang bijak, terkenal dan terhormat. Betul gak? Bisa diartikan seperti itu. Banyak orang yang berpengaruh sekarang. Ya. Dulu ada transformasi. Dan itu terjadi atas hidup kita. Baik, kita bangkit berdiri. Ya manas. Lisi kri mana sikra mansu. Pulihkan hatiku dengan deklarasi firman ini saudara. Bentuklah, bentuklah. 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 Tanda kau memberikan kehendak bebasmu hatiku untuk dibentuk sedih sepertimu. Pulihkan, pulihkan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini Deklarasi firman ini. rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu.
serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kita akan berjamuan kudus. Angkat roti di atas kepalamu. Ini bukan rutinitas karena akhir bulan kita harus berjamuan kudus. Tapi Tuhan menyuruh kita untuk selalu mengingat akan kematian dan kebangkitan Tuhan di kayu salib. Karena itulah titik kemenangan kita. Itu titik balik kehidupan kita. Oleh karena kematian dan kebangkitan. Kita percaya bahwa darah Yesus perfect, sempurna, mutlak. Mengubah hidup kita serupa dan segambar dengan Dia. Mari angkat tinggi-tinggi, percayalah. Imajinasikan kematian dan kebangkitan Yesus sempurna atas hidupmu. Untuk semua persoalan, masalah, sakit, penyakit, apapun. Dia sangat sempurna, sudah selesai. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Imajinasikan tuh apapun persoalan, pergumulan, ketika kau makan roti, kau imajinasikan semua sudah selesai. Kemenangan, kemenangan, itulah bagian kita. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita sama-sama minum cawan darah Yesus. Dan kita percaya apapun persoalan, pergumulan, Tuhan katakan sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Kami terus mengingat Engkau bahwa destiny kami, jati diri kami adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena 2000 tahun lalu iblis sudah dilucuti dan menjadi tontonan. Sehingga kami tidak lagi hidup di bawah kutuk, di bawah sakit penyakit, di bawah tekanan, di bawah penderitaan dunia ini. Tapi Engkau menganugerahkan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kemerdekaan, berkat, kelimpahan. Itulah yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Percayalah bahwa engkau orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat berkepentingan atas hidupmu. Karena apa yang sudah dipanggilnya, ditentukannya, dimuliakan, dibenarkannya. Dia sangat peduli dengan proses hidupmu. Dia sangat berkepentingan dengan hatimu. Karena dia mau memastikan di dalam perjalanan rohanimu, engkau sampai menjadi segambar, serupa dengan Tuhan. Karena lewat hidupmu akan ada banyak orang datang kepada Dia. Lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Percayalah Roh Kudus, bahkan hati yang taat, hati yang baru, firman-Nya, segala sesuatu untuk hidup soleh oleh pengenalan akan Tuhan. Bahkan firman-Nya dianugerahkan bagimu untuk engkau boleh masuk
dalam ambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia. Percayalah hari demi hari. Mungkin kau tidak peduli atas hidupmu dengan hari-hari yang kau laksanakan, hari yang kau kerjakan dalam hari-harimu. Tapi Tuhan sangat berkepentingan. Hari demi harimu Tuhan ingin memproses hidupmu. Meyakinkan, memastikan bahwa kau terus dalam perjalanan spiritual yang tepat, yang benar. Sehingga kau serupa dan segambar dengan Tuhan. Selalu ada transformasi, perubahan, sehingga hidupmu menjadi indah. Dan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia akan mengkondisikan engkau masuk dalam kebenaran, mengingatkan engkau dalam kebenaran, mendidik engkau dalam kebenaran, dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama,